Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membacakan tentang resume saya dari bab 3 sampai hmm, bab 10. Baik, yang saya lanjutkan dari bab 3, kemiskinan dan kesenjangan globalisasi. Pertama, pendahuluan. Meskipun mengurangi kemiskinan telah menjadi prioritas utama atau top priority dalam pembangunan internasional, isu ini tetap menjadi persoalan yang belum terpecahkan secara memuaskan. Beberapa poin utama dalam pendahuluan ini adalah penyampaian isu masalah kemiskinan seringkali tergeser oleh isu global lain yang dianggap lebih mendesak bagi negara maju, seperti terorisme, ketidakefektifan lembaga multilateral, program-program eh, sering kali kurang efektif karena benturan dengan mazhab ekonomi neoliberal yang dianut oleh lembaga seperti Bank Dunia dan IMF. Ketimpangan regional. Terjadi perbedaan laju pengurangan kemiskinan yang kontras di wilayah seperti Sub-Sahara Afrika. Kemiskinan cenderung stagnan karena kurangnya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintiran elit politik. Dampak negatif kebijakan neoliberal teks tersebut menyoroti kritik terhadap strategi ekonomi terbuka dan proyek struktural adjustment program atau SAPS di negara berkembang. Kegagalan SAPS menurut analisis Rita Ramsen, kebijakan ini justru memperburuk kemiskinan, menurunkan standar hidup, dan memicu kerusuhan akibat dipangkas layanan publik atau kesehatan dan pangan. Beban masyarakat miskin, kebijakan privasi, dan liberalisasi oleh modal asing seringkali mengabaikan tuntunan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik yang berujung pada penurunan legitimasi pemerintah. Fokus pembahasan pada bab 3 ini akan mengkaji kemiskinan melalui beberapa tahap. Yang pertama, pemaparasan data statistik, yaitu data dari lembaga internasional atau UNDP Bank Dunia untuk mempertegaskan urgensi isu. Yang kedua, redefisi kemiskinan, mendiskusikan pokok persoalan kemiskinan secara mendalam agar dapat menemukan strategi penanganan yang tepat. Yang ketiga, respon internasional dan isu terkait, menganalisis bagaimana dunia internasional merespon kemiskinan dan bagaimana keterkaitan dengan isu lain seperti krisis pangan dan dampak korupsi. Eh, Judul besar yang pertama, mendefinisikan kemiskinan. Yang pertama, kompleksitas definisi kemiskinan. Definisi kemiskinan tidak bersifat tunggal. Menurut Caroline Thomas, perbedaan definisi ini muncul karena perbedaan cara pandang terhadap pembangunan. Namun ada kesepakatan umum bahwa kemiskinan berkaitan dengan kekurangan kebutuhan materi seperti makanan, air bersih, dan sanitasi. Yang kedua, pandangan ortodok atau konvensional. Sebagai besar pemerintah dan lembaga internasional mengatur pandangan ortodok yang definisi situasi di mana seseorang tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan dasar secara memuaskan. Kaitan dengan pasar kemiskinan dilihat sebagai kondisi yang penyelesaian bergantung pada kemampuan individu melakukan transaksi di pasar atau ekonomi uang. Contoh kebijakan, cara pandang ini mendasari kebijakan seperti pemberian bantuan tunai atau cash money sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Yang ketiga, tiga dimensi kemiskinan, Fever, Cloward, dan Swanson. Kemiskinan dipahami dalam kerangka pemenuhan kebutuhan yang lebih luas, kekurangan materi, kesulitan memperoleh barang-barang kebutuhan dasar, kekurangan penghasilan dan kekayaan, ketidakmampuan mencapai standar garis kemiskinan atau poverty line yang layak, kesulitan sosial, adanya keterkucilan sosial, social exclusion, ketergantungan, dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat, serta rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Keempat, kategori kemiskinan menurut David Codd. David Codd membagi kemiskinan berdasarkan angka penyebabnya. Yang pertama, kemiskinan subsisten disebabkan oleh kurangnya pembangunan akibat globalisasi. Yang kedua, kemiskinan akibat pembangunan terjadi karena marginalisasi perdesaan atau pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang. Yang ketiga, kemiskinan sosial dialami oleh kelompok minoritas termasuk anak-anak dan perempuan. Yang keempat, kemiskinan konsekuensi terjadi akibat faktor internal seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, atau ledakan jumlah penduduk. Eh, dan materi selanjutnya, strategi pengurangan kemiskinan. Yang pertama, MDGs dan Official Development Association atau ODA. Target ODA, negara-negara maju berkomitmen memberikan
bantuan pembangunan atau ODA sebesar 0,7% dari pendapatan nasional Bruno atau GNI pada tahun 2015, namun realisasinya seringkali kurang dari 0,35 0,35% alokasi. Dana ODA sebagian besar digunakan untuk penghapusan utang bagi negara-negara miskin. Penyaluran dilakukan secara bilateral maupun multilateral melalui lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Baik, kita langsung aja dari kesimpulannya. Bagian penutup ini memberikan relasi krisis terhadap efektivitas upaya pengatasan kemiskinan dunia yang selama ini didominasikan oleh ideologi pasar bebas, hasil yang kontraproduktif. Dominasi ideologi pasar bebas dalam upaya transformatif pengentasan kemiskinan justru seringkali membuahkan hasil yang sebaiknya. Data Segment Unted Subsen Fact menunjukkan bahwa jumlah negara sangat miskin meningkatkan 2 kali lipat dalam kurang waktu 30-40 tahun terakhir. Sekian itu saja dari penjelasan bab 3.